Pernah nggak gaji naik tapi hidup kok rasanya nggak ikut ringan? Harusnya ada rasa lega, harusnya nafas lebih panjang, harusnya ada ruang lebih buat tenang. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Semuanya tetap terasa penuh, tagihan masih datang, pikiran masih ramai, dan rasa cukup itu nggak pernah benar-benar muncul. Padahal, kalau dilihat secara angka, semuanya kelihatan masuk akal. Slip gaji jelas lebih besar dari bulan lalu. Nominalnya naik. Dan secara logika, hidup seharusnya ikut naik satu tingkat. Kita tahu ini bukan perasaan yang rasional, tapi tetap aja muncul pertanyaan kecil di kepala. Kok nambahnya di angka doang, tapi nggak nyampe ke rasa? Tanpa sadar, yang berubah bukan cuma isi rekening, tapi cara kita memandang hidup. Hal-hal yang dulu terasa wajar, pelan-pelan mulai kita pertanyakan. Standar kenyamanan naik, ekspektasi ikut naik, dan apa yang dulu bisa kita terima, sekarang terasa kurang pantas. Bukan karena kita tiba-tiba boros, tapi karena rasa seharusnya itu tumbuh diam-diam. Di titik ini, banyak orang mulai menyalahkan diri sendiri, ngerasa kurang bersyukur, ngerasa nggak pandai ngatur uang, dan ngerasa selalu tertinggal. Padahal masalahnya sering bukan di penghasilan, tapi di tekanan tak terlihat untuk hidup sesuai level tertentu. Tekanan yang nggak pernah diminta, tapi pelan-pelan kita terima sebagai kewajiban. Makanya, hari ini aku bakal bahas kenapa kenaikan gaji sering cuma terasa sebagai ilusi. Bukan karena uangnya kurang, tapi karena ekspektasi hidup kita sering naik lebih dulu, lebih cepat, dan tanpa pernah kita sadari. Selamat datang di World Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Segmen pertama. Soalnya, waktu gaji naik, yang pertama berubah itu jarang tabungan. Bahkan seringnya belum sempat ngerasain apa-apa, uangnya udah kebagi kemana-mana. Yang benar-benar berubah justru cara kita melihat hidup, cara kita menilai keseharian, dan cara kita ngasih standar ke diri sendiri tanpa sadar. Begitu angka di selip gaji naik, kepala kita langsung ikut menyesuaikan. Hal-hal yang dulu kita anggap wajar, sekarang mulai kita pertanyakan. Tempat makan yang dulu oke-oke aja, sekarang terasa kurang nyaman. Barang yang dulu masih bisa dipakai, tiba-tiba terasa ketinggalan. Bukan karena barangnya berubah, tapi karena cara pandang kita yang bergeser. Perubahan ini halus banget, sampai sering gak kita sadari. Gak ada momen khusus yang bikin kita bilang, mulai sekarang standar gue naik. Tapi pelan-pelan muncul pikiran, masa sih di titik ini masih begini? Dan dari situ, rasa gak puas mulai tumbuh tanpa kita undang. Yang bikin berat, pergeseran ini terasa logis, rasanya wajar, rasanya pantas. Rasanya seolah bagian dari progres hidup. Padahal sebenarnya kita lagi menaikkan ekspektasi lebih cepat dari kemampuan kita buat menyesuaikan diri secara emosional dan finansial. Akhirnya, kita kaget sendiri, gaji naik, tapi rasa cukup malah menjauh. Bukan karena uangnya nggak cukup, tapi karena kepala kita sudah lebih dulu pindah ke level berikutnya sebelum hidup sempat benar-benar mengejar. Segmen kedua, ekspektasi itu gak pernah datang ribut. Dia muncul sambil bilang, hidup kamu harus naik level sekarang. Dia datang pelan, nyaris gak kedengaran. Sampai kita baru sadar setelah semuanya berubah. Tiba-tiba kebiasaan kita beda. Keputusan kecil kita bergeser. Dan standar hidup naik tanpa pernah kita sadari prosesnya. Awalnya cuma hal sepele. Nongkrong yang tadinya sesekali, pelan-pelan jadi rutinitas. Bukan karena pingin pamer, tapi karena terasa wajar. Rasanya capek kalau nggak ikut. Rasanya aneh kalau nolak. Rasanya kayak ketinggalan kalau nggak hadir. Tanpa sadar, yang tadinya pilihan berubah jadi kewajiban sosial. Barang-barang yang nyaman mulai naik status yang dulu kita sebut enak kalau ada. Sekarang berubah jadi, kok kayaknya perlu ya? Bukan karena barang lama rusak, tapi karena standar nyaman kita ikut bergeser. Apa yang dulu cukup, sekarang terasa nanggung. Hal yang sama kejadian sama liburan.
Dulu, liburan itu bonus. Sekarang, terasa kayak kebutuhan. Bukan semata-mata buat senang-senang, tapi buat istirahat dari capek. Buat validasi diri, buat ngerasa hidup ini jalan. Padahal tanpa sadar, kita lagi nambah beban keuangan yang kita anggap wajar. Di titik ini, banyak orang nyalahin diri sendiri, ngerasa jadi boros, ngerasa gak bisa nahan diri, ngerasa kurang disiplin. Padahal, seringnya bukan itu. Kita gak berubah jadi boros. Kita cuma menyesuaikan diri sama standar baru yang pelan-pelan kita anggap pantas. Karena itu, rasa pantas itu ikut naik juga. Dan masalahnya, rasa pantas jarang berhenti di satu titik. Dia terus berjalan ke depan, ninggalin rasa cukup di belakang, tanpa pernah bilang kapan seharusnya kita berhenti. Segmen yang ketiga. Akhirnya, uang tambahan itu habis, bahkan sebelum kita benar-benar sadar. Bukan karena kita belanja besar atau bikin keputusan ekstrim, tapi karena uangnya bocor di banyak hal kecil yang kelihatannya masuk akal. Satu demi satu terasa wajar, sampai tiba-tiba kita lihat ke belakang dan sadar kalau ruang bernafas itu gak pernah benar-benar ada. Gaji naik dikit, lalu hidup ikut di-upgrade, sedikit demi sedikit. Gak terasa besar di awal, tapi konsisten. Biaya makan naik tipis, gaya nongkrong berubah, langganan nambah, kenyamanan jadi prioritas. Semua terlihat sepele, tapi ketika digabung, mereka makan hampir seluruh tambahan penghasilan. Yang bikin licik, semua upgrade itu terasa seperti kemajuan. Kita ngerasa hidup berkembang, rasa nggak stagnan, rasa naik level. Padahal ya naik, sering kali cuma pengeluaran, bukan ketenangan. Hidup kelihatan lebih rapi dari luar, tapi di dalam tetap penuh. Di titik ini, muncul rasa bingung yang susah dijelasin. Kita gak merasa salah, tapi juga gak ngerasa benar. Ada uang, tapi gak lega. Ada aktivitas, tapi tetap capek. Dan capeknya bukan di badan, tapi di pikiran yang terus mikir kemana perginya semua ini. Akhirnya, kita mulai nanya ke diri sendiri, kok rasanya tetap capek ya? Padahal harusnya lebih ringan dari sebelumnya. Tapi kenyataannya, tekanan tetap ada. Bahkan, kadang terasa lebih berat karena sekarang kita punya lebih banyak hal yang harus dijaga. Dan disitulah ilusi itu benar-benar kerasa. Gaji naik memang nyata, tapi ruang hidup yang kita harapkan gak pernah datang. Karena sebelum rasa lega sempat muncul, ekspektasi dan upgrade hidup sudah lebih dulu mengambil tempatnya. Segmen yang keempat. Secara angka, hidup memang kelihatan naik. Penghasilan bertambah, aktivitas terlihat lebih rapi. Dan dari luar seolah semuanya berjalan ke arah yang benar. Kalau dilihat sekilas, gak ada yang salah. Bahkan, mungkin banyak orang menganggap kita sudah sampai di titik yang diinginkan. Tapi kalau jujur ke diri sendiri, secara rasa, ya gitu-gitu aja. Gak lebih lega, gak lebih tenang, dan gak lebih puas. Hari tetap padat, pikiran tetap penuh, dan rasa cukup tetap jauh. Seolah-olah ada jarak antara apa yang kelihatan di angka dan apa yang benar-benar kita rasakan. Masalahnya, yang kita kejar seringkali bukan rasa cukup. Kita kejar versi hidup yang katanya udah sewajarnya di level ini. Versi hidup yang dibentuk dari lingkungan, media sosial, obrolan, dan standar tak tertulis. Bukan versi yang benar-benar kita butuhkan, tapi versi yang terasa pantas untuk ditampilkan. Dan begitu standar itu tercapai, dia nggak pernah berhenti. Selalu ada level berikutnya, pembanding baru, dan definisi baru tentang seharusnya. Apa yang hari ini kita impikan, besok berubah jadi kewajiban. Apa yang dulu terasa istimewa, sekarang terasa biasa. Dan disitulah capeknya pelan-pelan numpuk. Bukan karena kita nggak berkembang, tapi karena kita berkembang tanpa pernah berhenti untuk nanya, ini benar-benar bikin hidup lebih baik atau cuma bikin hidup kelihatan naik di mata orang lain. Segmen 5. Di titik ini baru benar-benar kerasa. Masalahnya bukan gaji, bukan karena penghasilan kita kurang besar, atau karena kita gagal ngatur uang.
ada sesuatu yang lebih luas tapi lebih ngaruh. Sesuatu yang selama ini jalan tanpa pernah kita sadari. Masalahnya ada di ekspektasi. Ekspektasi yang tumbuh pelan-pelan, ikut naik seiring angka di rekening. Tapi nggak pernah kita ajak duduk buat ngobrol. Kita biarin dia tumbuh sendiri, ngatur standar, dan nentuin arah hidup tanpa pernah kita pertanyakan. Ekspektasi ini licik, karena sering nyamar jadi hal yang masuk akal. Dia datang dalam bentuk wajar, pantas, dan seharusnya. Jadi, waktu dia naik, kita nggak ngerasa sedang dibebani. Kita ngerasa sedang berkembang. Padahal, tanpa sadar, ekspektasi itu bikin ruang hidup makin sempit. Bukan karena uangnya kurang, tapi karena definisi cukup makin menjauh. Setiap kali kita mendekat, garisnya ikut mundur. Di sini, banyak orang mulai capek, tapi nggak tahu capeknya kenapa. Mereka kerja lebih keras, cari penghasilan tambahan, berharap kalau angka naik lagi. Rasa ini akan hilang, padahal sumber capeknya bukan di jumlah, tapi di standar yang terus naik tanpa batas. Makanya penting banget buat berhenti sebentar dan nanya ke diri sendiri, perlu nggak sih semua ini ikut naik? Perlu nggak standar hidup ini sejauh ini? Atau sebenarnya ada bagian yang bisa tetap sederhana tanpa mengurangi nilai diri kita? Karena gak semua kenaikan harus diikuti, gak semua kemajuan harus kelihatan. Ada hal-hal yang justru lebih sehat kalau dibiarkan tetap di level yang sama. Dan mungkin disitulah titik baliknya. Bukan saat gaji naik lagi, tapi saat kita berani bilang ke ekspektasi sendiri, sampai sini aja dulu. Mungkin di titik ini kita mulai sadar, hidup nggak selalu tentang gimana caranya nambah penghasilan. Bukan berarti uang nggak penting, tapi karena ada batas di mana nambah angka nggak otomatis tambah lega. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar nominal. Sesuatu yang selama ini kita lewatkan. Selama ini kita sering diajarin kalau solusi dari hampir semua masalah hidup adalah cari lebih, lebih kerja, lebih usaha, lebih kuat, lebih tahan. Padahal jarang ada yang ngajarin kapan harus berhenti, kapan harus ngerem, dan kapan harus bilang cukup ke diri sendiri. Kadang masalahnya bukan kita kurang ambisi, tapi kita kelelahan ngejar standar yang gak pernah kita pilih secara sadar. Standar yang datang dari sekitar, dari layar kecil di tangan kita, dari obrolan ringan yang tanpa sadar jadi pembanding, dan kita ikut lari tanpa tahu garis akhirnya di mana. Berani nahan standar yang naik tanpa sadar, itu bukan berarti menurunkan kualitas hidup. Justru seringkali itu cara buat balikin kendali. Milih mana yang benar-benar kita butuhin, dan mana yang cuma kita kejar karena takut kelihatan tertinggal. Ada hal-hal yang gak perlu ikut naik meski gaji naik. Gaya hidup gak harus selalu ikut menyesuaikan. Pengakuan gak selalu harus dikejar. Kadang hidup lebih ringan justru saat kita membiarkan sebagian hal tetap sederhana. Karena rasa cukup itu bukan datang dari luar, tapi dari keputusan kecil yang kita ambil tiap hari. Keputusan buat berhenti membandingkan, berhenti memaksakan, dan berhenti ngejar versi hidup yang sebenarnya gak kita inginkan. Kalau ekspektasi terus lari, seberapapun gajinya, rasa pas-pasan itu akan selalu ada. Bukan karena uangnya kurang, tapi karena tujuan kita terus bergeser. Dan selama itu terjadi, kelegaan akan selalu tertinggal di belakang. Di titik ini, mungkin yang kita butuhin bukan target baru, tapi kejelasan baru tentang apa yang benar-benar penting dan apa yang boleh dilepas, tentang hidup seperti apa yang pengen kita jalani, bukan yang sekedar terlihat berhasil. Hidup yang tenang jarang datang dari lonjakan besar. Dia datang dari keputusan sederhana yang diulang. Cukup di sini, gak perlu naik lagi. Dari keputusan itu, sepenuhnya sah, sepenuhnya valid. Jadi, mungkin sekarang pertanyaannya bukan lagi gimana caranya nambah penghasilan, tapi standar mana yang bisa aku jaga supaya hidup tetap lega. Karena disitulah perlahan rasa cukup mulai pulang. Mungkin di titik ini kita mulai sadar, hidup gak selalu soal gimana caranya nambah penghasilan. Uang memang penting,
Tapi ada batas di mana nambah angka gak otomatis bikin hidup lebih lega. Kadang yang kita butuhin bukan penghasilan baru, tapi sudut pandang yang lebih jujur ke diri sendiri. Seringkali yang bikin hidup terasa sempit bukan karena gaji kurang, tapi karena standar hidup naik tanpa pernah kita sadari. Kita ikut lari, ikut menyesuaikan, sampai lupa nanya, ini benar-benar perlu atau cuman kebiasaan yang kebablasan. Berani nahan standar yang terus naik itu bukan tanda kalah, justru itu bentuk kendali. Milih mana yang penting, mana yang bisa ditunda, dan mana yang gak perlu ikut naik meski kemampuan kita naik. Karena kalau ekspektasi terus lari, berapapun gajinya akan selalu terasa pas-pasan. Rasa cukup gak datang dari luar, tapi dari keputusan kecil untuk berhenti membandingkan dan berhenti memaksakan. Kita juga mulai ngerti kalau hidup yang terasa ringan itu bukan hidup yang paling tinggi levelnya, tapi hidup yang ritmenya pas. Gak semua hal harus dipercepat, gak semua keinginan harus dipenuhi sekarang, dan gak semua kemajuan harus kelihatan dari luar. Kadang kita terlalu sibuk kejar versi hidup yang katanya ideal, sampai lupa dengerin diri sendiri. Lupa nanya, apakah kita benar-benar bahagia? Atau cuma sibuk memenuhi ekspektasi yang bahkan gak pernah kita pilih sejak awal. Ada keberanian tersendiri dalam bilang cukup. Keberanian buat berhenti nambah, berhenti ngejar, dan berhenti bandingin hidup kita dengan hidup orang lain. Karena di momen itu, kita bukan menyerah, tapi sedang melindungi diri sendiri. Pelan-pelan, dengan sadar, menahan standar. Hidup bisa mulai terasa lebih lapang, bukan karena masalah langsung hilang, tapi karena kita gak lagi nambah beban yang sebenarnya gak perlu. Kita kasih ruang buat bernafas, buat tenang, dan buat benar-benar hadir.